Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Magang 2 yang bertepatan di SMP Hang Tuah 2 dengan material deskriptif teks. Berikut tim kami dari kelompok magang 66. Halo teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Before we study English, let's pray together. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Let's study together. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 2. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Teman-teman semua, nama saya Adam Putro Kuncoro, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari video pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar menyusun teks deskriptif lisan maupun tulisan yang pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menyebutkan informasi seperti nama dan sifat binatang yang didapat dari teks. 2. Siswa dapat menemukan beberapa kosakata baru di dalam teks. 3. Siswa dapat memperkirakan arti dari kosakata baru yang didapat dari teks. 4. Siswa dapat menunjukkan struktur deskriptif teks. 5. Siswa dapat menghubungkan informasi yang ada di dalam teks ke dalam kegiatan. Hi guys, my name is Shiva Putriatala, and today I will explain about descriptive text. But before that, I will read the purpose of the study. So, here we go. Descriptive text. Definition of descriptive text. Basically, an explanation. Descriptive text is a text that aims to explain, describe, or describe something. This thing can take the form of anything, be it animals, objects, and location. Jadi, definisi dari deskriptif teks ini atau teks deskripsi pada dasarnya adalah sebuah penjelasan teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau menggambarkan sesuatu. Hal ini dapat mengambil bentuk atau contoh apapun, baik itu hewan, objek, lokasi, dan sebagainya. Yang kedua di sini ada purpose. Purpose of descriptive text. First, to describe person, thing, or place in specific. Tujuan yang pertama dari teks deskripsi ini adalah menggambarkan orang, suatu hal, atau tempat secara spesifik. And second, to describe a particular person, thing, or place. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menggambarkan orang tertentu, hal, atau tempat. Hi guys, my name is Diva and today I will explain about generic structure and language features. Jadi hari ini aku mau menjelaskan tentang struktur-struktur yang ada di dalam teks deskripsi, dan tentunya aku juga mau menjelaskan nih tentang fitur-fitur bahasa atau bahasa apa sih yang sering digunakan di dalam teks deskripsi. Let's we start. Kita langsung mulai aja.
Nah, jadi sesuai yang tadi aku sebutin, aku mau menjelasin nih tentang generic structure dan language features. The first one, I will explain about generic structure. There are two generic structures of descriptive text. Nah, ada nih dua struktur-struktur yang ada di dalam teks deskripsi. The first one is identification. Identification of the object or thing to be described. It is part if paragraph which introduce or identifies the character to be described. It can be called general description of the subject. Usually it contains object names, kind of the objects, etc. Nah, jadi identifikasi itu adalah hal-hal yang bagian jika paragraf yang memperkenalkan atau mengidentifikasi karakter yang akan dideskripsikan. Biasanya bisa disebut dengan deskripsi umum subjek dan biasanya berisi tentang nama objek, jenis objek, dan lain-lain. The second one is description. Description, it is part if paragraph which describe parts and characteristics of the person or something that will be described in detail. So the readers can get clear description of the subject. Nah, yang kedua ada deskripsi nih. Deskripsi itu bagian jika paragraf yang menggambarkan bagian dan karakteristik orang atau sesuatu yang akan dijelaskan secara rinci, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang subjek-subjek tertentu. Next, I will explain about language features. Nah, jadi teman-teman yang kedua ini aku ingin menjelaskan tentang bahasa-bahasa apa sih yang sering digunakan di dalam teks deskripsi. Oke, the use of simple present tense. The sentence pattern used is simple present because it tells the fact of the object described. Nah, jadi pola kalimat yang digunakan adalah simple present tense karena menceritakan sebuah fakta teman-teman dan dari objek yang dideskripsikan. The example is my mother has beautiful brown eyes. Contohnya, ibu saya memiliki mata coklat yang indah. The use of the adjective, an adjective to clarify the noun. Nah, penggunaan kata sifat adjektif untuk memperjelas kata benda tersebut ya teman-teman. The example one is a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, etc. Nah, contoh yang kedua ini ada pantai yang indah, pria tampan, tempat terkenal di Jepara, dan lain-lain. The second one is action verb. The example is verbs that show an activity. Example, run, sleep, walk, cut, etc. Nah, jadi action verb ini kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Contohnya, lari, tidur, jalan, potong, dan lain-lain. My name Adina Nurbalkis. After this, let's talk about contoh-contoh example of descriptive text. Let's get started. Nah, di slide pertama tentang contoh descriptive text ini membahas tentang animal, tepatnya membahas tentang kucing. Judul dari descriptive text ini yaitu My Lovely Cat. Identification-nya itu tentang I have a stray as my cat. Description-nya, mari kita baca bareng-bareng. He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is also always try to catch his tail sometimes. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Ya, jadi seperti yang tertulis di sini, anak kucing ini sangat playful. Dia senang bermain bersama pemiliknya. Dia juga suka menemukan hal-hal baru. Di sini juga dideskripsikan bahwa tampilan dari kucing ini yaitu memiliki bulu berwarna orange dan putih yang sangat lembut
dan si pemilik senang untuk mengelus anak kucing tersebut. Dia juga memiliki ekor yang panjang yang suka ia mainkan. Di sini juga dideskripsikan bahwa ketika sang pemilik menggenggamnya di tangan sang pemilik tersebut, kucing ini akan tertidur. Kemudian contoh deskriptif teks kedua yaitu tentang person atau orang. Di sini tertulis judulnya yaitu My Beloved Mother. It's mean ibuku tercinta. The identification is every people certainly have a mother. It's because people are born from her. The existence of her among us is definitely important. That is why I love her so much. I owe great debt to what she has been doing to me until right now. And here is my mother. Jadi di paragraf pertama ini menjelaskan bahwa semua orang di dunia ini pasti memiliki ibu karena manusia lahir dari beliau. Serta kehadirannya itu sangat penting bagi sang penulis dari cerita deskriptif ini. Itulah yang menyebabkan bahwa sang penulis mencintai ibunya dengan sangat. And here the description. Let's start. My mother's name is Isabella. She was born 45 years ago. She is short, but not too short. She is a little fat. She has got short brown wavy hair. She has got brown skin. She is beautiful. Her hand is so soft, the hand that have taught me to be kind person. She never stops to support me. She always tells me to not give up so easily. She always gives me some fine solution when I have some problems. The importance of her is never denied. That is why I never reject her willing. Jadi teman-teman di sini itu dideskripsikan bahwa ibu dari cerita tersebut bernama Isabella. Beliau berumur 45 tahun. Dia pendek, tapi tidak terlalu pendek, juga gemuk, sedikit gemuk. Dia memiliki rambut pendek bergelombang dan memiliki kulit coklat. Namun dia cantik. Di sini tertulis bahwa tangan ibu ini sangat lembut, tangan yang membuat aku menjadi orang yang baik. Dia tidak pernah berhenti mendukungku. Dia selalu bilang kepadaku untuk jangan menyerah dengan mudah. Ibu selalu memberi aku solusi-solusi terbaik ketika aku mendapatkan masalah. Tidak bisa dipungkiri bahwa dia sangat penting bagi hidupku. Itulah mengapa aku tidak pernah menolak permintaannya. Kira-kira seperti itu arti dari deskriptif teks tentang person ini, teman-teman. Menggambarkan tentang seorang ibu dari sang penulis dan tampilan dari ibu tersebut serta sifat-sifat dari ibu tersebut yang sangat dicintai oleh sang penulis cerita. Halo everyone, I am Andita Apriliasari. At this moment, aku akan melanjutkan pembahasan tentang contoh lain dari teks deskriptif. Here we go. Another example of descriptive text is describing about place. Here is an example of describing the Eiffel Tower. Let's read together. Eiffel Tower. Eiffel Tower was built to celebrate the 100-year anniversary of the French Revolution. The construction process took 2 years to finish, started from 1887 until 1889. The building is located in Paris, France. Eiffel Tower is the highest building in Paris. It is 324 meters tall and its square base size
is 100 meters. Almost all parts of the construction is made of iron with weight approximately 7,300 tons. There are 3 levels of the tower that can be accessed by tourists. On the first and second levels, the visitors will find the restaurant. On the first level is Lee 58 Tower Eiffel Restaurant. On the second level is Lee Jules Verne Restaurant. The top level is where we can find the observation deck. There are 8 elevators that we can use in the tower. Eiffel Tower is also used as an aerial to transmit radio and digital television signals. Therefore, we will find additional part of the top of the tower in the form of transmitters. Menara Eiffel. Menara Eiffel dibangun untuk merayakan peringatan 100 tahun Revolusi Perancis. Proses pembangunannya membutuhkan waktu 2 tahun hingga selesai, dimulai dari tahun 1887 hingga 1889. Bangunan ini terletak di Paris, Perancis. Menara Eiffel adalah bangunan tertinggi di Paris. Bangunannya mencapai ketinggian 324 meter dan ukuran pondasinya yang berbentuk persegi mencapai 125 meter. Hampir keseluruhan bagian dari Menara Eiffel terbuat dari besi dengan berat berkisar 7.300 ton. Ada tingkatan dari Menara Eiffel yang bisa dikunjungi wisatawan. Pada tingkatan pertama dan kedua, pengunjung akan menemukan berbagai macam restoran. Di tingkat pertama, pengunjung akan menemukan restoran Lee 58 Tower Eiffel. Pada tingkatan kedua, pengunjung akan menemukan restoran Lee Jules Verne. Tingkatan paling atas adalah tingkatan di mana kita bisa menemukan tempat untuk mengamati kota Paris dari ketinggian menara. Terdapat 8 lift yang bisa kita gunakan di dalam tower. Menara Eiffel juga digunakan sebagai antena untuk memancarkan sinyal radio dan televisi digital. Oleh karena itu, kita akan menemukan bagian di atas menara dalam bentuk pemancar. Pada contoh teks deskriptif Menara Eiffel terdapat 2 paragraf. Paragraf pertama adalah paragraf identifikasi dan paragraf kedua adalah paragraf deskripsi. Jadi, teman-teman, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu. Kalian dapat menggunakan teks deskriptif untuk menggambarkan seseorang atau menjelaskan apa yang kalian ketahui tentang sesuatu hal. Fungsi teks deskriptif itu agar orang membaca teks seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk membuat teks deskriptif? Jika kalian sudah paham, yuk kita berlatih membuat teks deskriptif. Alhamdulillah, we have finished the material. Good luck guys, and stay healthy to everyone. See you on the next video. Goodbye. Berdasarkan hasil observasi kami dengan pihak sekolah, yaitu Sekolah Menengah Pertama atau SMP Hang Tua 2 yang berlokasi di Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, kami telah mewawancarai salah satu guru mata pelajaran bahasa Inggris yang bernama Ibu Anita SPD. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa guru mengajar di kelas 9 atau di kelas 3 SMP. Dan terdapat 6 kelas yang diajar oleh guru bahasa Inggris tersebut. Guru tersebut mengatakan bahwa kendala dalam belajar dan mengajar adalah kondisi perekonomian para siswa, kuota belajar yang sangat terbatas yang dimiliki oleh para siswa, serta kondisi jaringan internet yang kurang memadai atau kurang bagus.
Guru bahasa Inggris di SMP Hang Tua 2 juga selalu melakukan penilaian. Terdapat 2 penilaian yang dilakukan oleh guru tersebut, yaitu penilaian harian yang berupa tanya jawab atau question and answer, dan juga penilaian tengah semester atau penilaian kenaikan kelas yang berupa pilihan ganda atau multiple choice dan menggunakan aplikasi pendukung belajar mengajar yaitu Google Form. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa dapat memahami pelajaran bahasa Inggris tersebut.